Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Awatara Bengkel Seni Logam. Ya teman-teman, mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini saya temui teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, mudahkan rezekinya, bahagia bersama keluarga dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya teman-teman, mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini ya, saya temui teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, bahagia bersama keluarga dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya teman-teman, kembali pada kesempatan kali ini ya, saya membahas sebuah tang gitu. Ini merupakan tang sekun ya, ataukah tang potong kabel, tang multifungsi begitu. Seperti halnya yang kemarin ya, ini juga ada tang yang mungkin sudah saya uh, ulas kemarin ya, dan yang ini juga ini masing-masing ada ya titik titik kelebihannya begitu teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini ya, saya akan membahas ini teman-teman, ya, tang sekun ya teman-teman. Tang sekun ya, ada di sini terdapat tambahannya yang kemarin cuma satu pilihan ya, dan yang ini juga ada dua pilihan ya ukurannya, dan ini ada lebih banyak lagi ya, ada 3 pilihan, 4 dengan yang ini teman-teman. Tang ini juga ada untuk kupas kabel ya teman-teman, untuk potong ya, dan untuk sekunnya sendiri ya, seperti itu teman-teman. Dalam kesempatan kali ini mungkin saya bisa ilustrasikan ya, karena ini sudah saya bahas kemarin ya. Fokus ke yang ini teman-teman. Di sini mungkin saya bisa ilustrasikan ya, tang ini yang warnanya hijau ini, mungkin mereknya tidak terdapat merek ya teman-teman, warnanya hijau begitu. Ini teman-teman, pertama kali saya lihat ada alat potong ya, seperti ini ya kira-kira ya, potong kabel begitu ya, potong kabel ya teman-teman. Nah seperti itu, dan ini ada alat kupasnya teman-teman, kupas kabel ya, mungkin bisa teman-teman lihat ya ukurannya, dari 0,6, 0,8, 1,0 dan 1,3 mm ya, mungkin seperti ini cara kupasnya ya teman-teman. Tarik, ini terlalu kecil ya, potong dulu. Saya pakai ukuran 1,0 ya, mungkin seperti ini. Nah seperti itu kah. Apakah yang lebih besar lagi ya teman-teman, yang ukuran 1,3 mili. Nah, kurang begitu menggigitnya teman, saya pakai yang 1,0 saja ya teman. Ya, seperti itu. Nah bisa teman-teman ya. Ini juga bisa melakukan pengepresan klem ya, ataukah pengepresan sekun ya, sekun-sekun seperti di sini teman-teman. Mungkin saya bisa perlihatkan ya, ada sekun yang bisa dipres. Mungkin saya bisa perlihatkan satu jenis sekun ya, seperti ini. Kita bisa mengepres di sini teman-teman, di sini. Nah dipres ya, sehingga terjadi klem seperti ini. Juga bisa kita melakukan pengepresan ya, menggunakan di sini ya, sekun. Kita ilustrasikan sedikit ya teman-teman. Mungkin menggunakan sekun ini ya teman-teman, mata ayam, ukurannya kira-kira lubangnya ini teman-teman 4,19 mili ya, dengan diameter sekunnya ya 3 mili teman. Ya, apakah bisa teman-teman? Kita rapikan dulu ya, kita potong dulu di sini. Nah, lalu kita pelintir dan kita masukkan di sini teman-teman, masuk teman-teman ya. Dan kita press ya, disesuaikan dengan ukurannya teman-teman ya, supaya pas begitu teman-teman. Nah udah teman-teman, sudah bisa dipasangkan ya teman-teman menggunakan press ini, walaupun tidak begitu sempurna ya teman-teman, bisa. Ataukah kita ulangi lagi ya, tapi ini sudah cukup kuat teman-teman ya, cukup kuat ya, tapi bentuknya kurang sempurna ya. Kita ulangi lagi, kita potong ya, kita potong saja. Nih kita kupas lagi teman-teman. Nah ya, kita ambil lagi sekun ya, yang ukurannya sama teman-teman, 3 mili.
kita masukkan teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang membutuhkan sekun-sekun seperti ini ya teman-teman. Seperti ini cara saya untuk melakukan clamping atau pengepresan teman-teman. Ya, terlalu besar mungkin ya. Cari yang lebih kecil teman-teman. Ini agak lumayan sulit ya teman-teman karena kecil sekali teman-teman. Kita press teman-teman. Ya, selesai teman-teman. Ini sudah bisa kita pasangkan di terminal begitu teman-teman ya. Karena sekunnya ini terbuat dari aluminium ya, tidak mungkin disolder. Dan dengan halnya sekun-sekun yang terbuat dari tembaga atau kuningan bisa disolder. Ini harus diklem teman-teman, ya, di press gitu. Seperti itu kegunaannya. Ya, mungkin seperti itu ya teman-teman. Tang-tang kombinasi ataukah tang-tang multifungsi yang mungkin saya bisa tampilkan pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan menjadi sebuah informasi yang menghibur teman-teman. Cukup digunakan sebagai hiburan saja, bukan referensi teman-teman. Kebetulan saya memiliki koleksi seperti ini. Ya teman-teman, bagi teman-teman yang sudah subscribe ya channel ini, mohon terima kasih banyak ya. Dan juga bagi teman-teman yang belum subscribe ya, yang baru menemukan channel ini, seperti inilah yang mungkin teman-teman bisa saksikan ya. Saya cuma menceritakan hal-hal yang mungkin saya alami dan mungkin saya miliki teman-teman. Kalaupun ada nanti kesalahan ya, mohon dikoreksi melalui kolom komentar begitu teman-teman. Ya teman-teman, cukup seperti itu ya video tentang sebuah tang potong, tang kupas kabel, tang klem dari sekun begitu teman-teman. Ya, mudah-mudahan di lain kesempatan dan di lain video kita akan bertemu kembali. Terima kasih dan salam sehat selalu.